wilahing jati nuhoni hajat-hajate leluhur Nuswantara. Tabe uluk salam mulya kepareng kidalang amit hamiwiti hambuka wigatining carita ingkang sak langkung lungit saha wingit awit mengku babar saha beberaning kaibing urip. Carita ingkang karipta dening para brahmana, para pandhita miwah para pujangga ing Nuswantara amrihang budaya sejatine prikamanungsan wonten bumi Bhinneka Tunggal Ika ingkang karangkum dening nyawijine tabuh gamelan lumantar gelar seni pakeliran wayang. Sekali lagi dalam kali ini saya mengucapkan atau menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh subscriber saya dan yang mengikuti, dan mudah-mudahan ya sineksenan jagat saisine, sineksenan bumi langit Opo Angkoso Ibu Pertiwi menyaksikan niat ketulusan kita, dan pasti saya yakin menyaksikan ketulusan kita dalam menyongsong atau turut mewujudkan hajat-hajat leluhur Nusantara. Perjalanan spiritual ini nggak pakai petang-petung, tidak diperkenankan oleh yang tidak kelihatan, oleh sang gaib ini tidak boleh pakai petang-petung. Tapi walaupun tidak pakai petang-petung, diwajibkan, sekali lagi diwajibkan memakai timbanging rasa. Tapi uluk salam mulya atur bagya Wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara. Tapi uluk salam mulia. Pagi ini ya, hari Senin Wage, kalau nggak keliru Senin Wage, Senin 4 Wage 4, cara hitungan Jawa itu maju papat-papat diulang-ulungake mesti enggalan rampunge holobis kuntul balis ya. Kalau bahasanya Kinarto Sabdo holobis kuntul baris atau kuntul baris. Nah, saya intinya pagi ini ingin mengucapkan atau bermaksud menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh subscriber, baik yang andil maupun yang tidak andil pun minimal doa yang senada dan seirama dalam tujuan nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara atas terselenggaranya acara wayangan dilalah pas hari Sumpah Pemuda ya, tanggal Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 2023. Saya atas nama seluruh subscriber, karena kami kan bahu-membahu ya atas terselenggaranya ini, dan demi Tuhanku saya hanya setulusnya melaksanakan hajat-hajat leluhur Nusantara. Atas apa? Atas dasar ilham yang saya terima, yaitu Wahyu Trijayamurti atau Wahyu Ratu Adil atau Wahyu Akhir Zaman, yang berisi 1. Suci-sucine Damar Sesongko, 2. Suci-sucine Nur Muhammad, 3. Suci-sucine Ruh Kudus. Lah, apa itu? Semua itu adalah sukma sesembaning para sukma yang belum pernah turun ke bumi. Kalau kata Pak Kyai, alhamdulillah irrobil alamin. Kalau kata saya, muji syukur ngarsaning Gusti kang murbing dumadi kang gawe urip, saya telah bisa melaksanakan. Lah, efek dari ini semua, kalau kita mempercayai adanya ringgit purwo welulang rineko jalmo ratu pujangga kang darbeni, wayang itu merupakan organ atas mupakatnya para pujangga, para brahmana, para pandita tanah Jawa ini, bahwa wayang itu merupakan organ atau sebuah gambaran yang akan datang. Contoh umpamanya perang Bharatayuddha Jayabinangun, ada dalang yang melakonkan
Perang Bharatayuddha Jaya Binangun biasanya di lingkungannya, di negaranya itu banyak peperangan atau banyak tengkar mulut setidaknya, atau banyak ketidakakuran di masyarakat. Nah, intinya perang Bharatayuddha lah. Kalau di situ rebut kikis tunggul rono, ya biasanya banyak orang yang berebut tanah. Lah, rebut kikis tunggul rono antara Sutejo atau Bumo Narakosuro dan Gatotkaca biasanya adalah demikian lah. Kalau di situ lakonnya adalah ruatan, biasanya banyak manusia yang dari bingung menjadi tidak bingung lah. Ini dalam rangka saya menyongsong tahun 2024 dan di bawah tahun 2030 atau mentargetkan maksimal tahun 2026 bisa munculnya pemimpin yang adil melalui ritual atau perjalanan atau sebuah ogan yang telah diripta oleh para pujangga Jawa Ingkuna atau pujangga Jawa Kuna. Saya ngelakoke nitisnya wahyu Ratu Adil dan semoga nanti bisa merabawani jagat, artinya merupakan ogan atau trip ke depan bisa munculnya pemimpin yang adil dengan yang seadil-adilnya, bisa menseimbangkan antara yang kaya dan yang miskin, antara yang pinter dan yang bodoh. Artinya saya mengatakan bahwasanya jangan suka dikatakan orang pandai manakala tidak tahu parane pandai atau sejatinya pandai. Sebab sejatinya pandai itu adalah merupakan hal yang bisa memandaikan. Artinya kalau saya kenyang, ya berarti saya bisa mengenyangkan gitu. Sama juga kalau saya pinter, berarti saya bisa membuat yang lain, masyarakat lain atau anak bangsa lain ini menjadi pinter lah. Buat apa kita pinter manakala dipakai sendiri lah. Ini taruhlah kawruh kasampurnaning urip. Kasampurnaning urip ini yang kita pandang perlu bagi setiap anak bangsa Nusantara atau putra-putri Praja Nusantara ini memahami persis atas peran hidup masing-masing di atas bumi ini ya. Sekali lagi saya bermaksud menyampaikan bahwasanya apa gunanya atau fungsi hidup atau peran hidup setiap manusia putra-putri Praja Nusantara ini semestinya andil besar dalam peran memanju hayuning bawono atau rahmatan lil ngalamin. Kalau kata Pak Kiai, ini sangat perlulah andil kami melalui sumbangsih atau keseksamaan saya dan subscriber semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Timboten kulo wiji-wiji, artinya tidak saya utarakan si A, si B, si C, dan alhamdulillah secara jujur kalau kata Pak Kiai, muji syukur ngarsaning Gusti, saya dari mulai sesaji cincin guling, ini merupakan laporan juga ya, sesaji cincin guling sampai dengan terwujudnya pakeliran kemarin malam minggu 28-29 Oktober tahun 2023, mungkin saya 60 juta atau bahkan 65 juta saya bisa dapat duit karena saya tidak dirinci. Mengapa tidak dirinci? Perjalanan spiritual ya itu tidak boleh pakai pitang-pitung. Tidak diperkenankan oleh yang tidak kelihatan, oleh sang gaib ini tidak boleh pakai pitang-pitung. Tapi walaupun tidak pakai pitang-pitung, diwajibkan, sekali lagi diwajibkan memakai timbang yang rasa. Jadi ini hal yang sangat perlu saya sampaikan kepada seluruh subscriber bahwasanya dalam perjalanan spiritual tidak perlu memakai petang-petung. Siapa yang memakai petung niscaya percuma melakoni spiritual. Namun diwajibkan, tidak boleh pakai hitungan untung atau rugi, namun diwajibkan nganggo timbanging rasa atau pertimbangan perasaan. Umpamanya kira-kira terselenggaranya acara kemarin dari mulai sesaji cincin guling dan sebagainya, itu setidaknya tentunya saya di atas 50 juta pasti habis, nggih Mas Juno, pasti habis. Dan lalu saya laporkan ya sebisa saya, seanu saya, namun apa mungkin saya 2.500 ibaratnya untuk beli rafia dan sebagainya saya catat. Kan ini menunjukkan ketidakbijakan kita atau kepelitan kita, sudah kita nista. Saya sendiri merasa nista karena apa? Selama ini saya perjalanan spiritual untuk menyongsong tatanan zaman adil ini sering share hiler cara kasar, itu nista sebenarnya. Namun saya walaupun nista, saya tidak nistip. Biasa tidak nistip dalam artian saya ibarat seorang makan, selalu saya ingin
berak ya. Ibarat orang minum, saya tetap membuang. Tidak seperti mungkin yang lain, saya nggak menyoroti ya. Artinya meminta untuk menumpuk atau selebihnya mencari kelebihan untuk menumpuk untuk keluarganya lah. Ini menurut saya adalah tidak ngempasi lah. Kali ini sekali lagi saya mengucapkan atau menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh subscriber saya dan yang mengikuti, dan mudah-mudahan ya sineksenan jagat saisine, sineksenan bumi langit, Popo Angkoso Ibu Pertiwi menyaksikan niat ketulusan kita, dan pasti saya yakin menyaksikan ketulusan kita dalam menyongsong atau turut mewujudkan hajat-hajat leluhur Nusantara. Dan saya meyakini siapa yang akan membantah daripada hajat-hajat leluhur Nusantara, jangankan tingkat 1-2 orang ya, bangsa pun niscaya akan lebur, sebab hajat-hajat leluhur Nusantara telah memiliki hal yang sangat wigati. Tinggal tahap berikutnya adalah Sastro Jendro Hayuningrat. Yang perlu engkau ketahui ada hal bahwasanya sebelum ada manusia, semua itu belum manusia. Artinya saya menyampaikan bahwasanya kabeh ratu dulunya bukan ratu. Kabeh presiden, semua presiden dulunya bukan presiden. Dan yang lain sebagainya. Lah inilah pentingnya babarnya Sastro Jendro Hayuningrat Pangruateng Diu, yang niscaya hanya dengan jalan itu akan bisa mewujudkan tatanan dunia baru di Nusantara. Saya rasa demikian. Terima kasih.